Halo guys, kembali lagi bersama saya, Dimas Ananto. Pada video kali ini saya akan membahas 7 mindset yang menghambat kemajuan. Apa saja itu? Tapi sebelum itu jangan lupa bantu support channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya kita bisa sharing-sharing karena pintar jangan hanya sendiri. Check this out. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak sih guys merasa kok saya selalu stuck ya? Padahal saya kerjanya sudah lebih ekstra. Di balik kalian ngomong seperti itu, apakah kalian sudah mengintrospeksi diri sendiri? Sebenarnya kerja ekstranya itu seperti apa sih? Apakah ekstra malas-malasan atau ekstra yang mana dulu nih? Sadar nggak sih? Itu semua salah satu mindset yang menghambat kemajuan. Bicara soal mindset, singkatnya, mindset itu pola pikir, asumsi yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan sehingga mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang. Lalu, ada 7 mindset yang menghambat kemajuan Anda. Yang pertama, selalu menoleh ke belakang. Maksudnya adalah, setiap manusia pasti pernah mengalami kejadian yang dimana pada saat mau memulai sesuatu, dia gagal sehingga jadi punya pemikiran takut gagal lagi. Hey, padahal yang namanya usaha itu nggak selalu berhasil di awal. Ada masa-masanya di mana kalian gagal juga. Bahkan ada yang gagal cuma sekali, melainkan 3, 4, 5 kali. Dan kalau kalian gagal terus, itu biasanya langsung menyerah. Orang yang gagal berkali-kali bukan berarti dia kalah, tapi karena memperjuangkan masa depan dengan sebaik mungkin. Karena belajar dari kesalahan, jadi bisa merevisi apa yang kurang, bukan malah menyerah gitu aja. Dan kalau misalkan orang bilang, ngapain coba lagi, udah gagal kok, ngapain ulang-ulang lagi? Gak usah digubris apa omongan orang lain. Jalanin aja sesuai dengan rencana dan tujuan Anda. Kalau Anda menggubris itu informasi, bahkan Anda mengingat-ingat kembali lagi, itu tidak akan bisa maju ke pemikiran Anda. Seperti itu. Nah, pasti ada aja 1 atau 2 orang yang bakal ngomongin kita nih. Entah itu negatif atau positif, yang seharusnya kita sendiri nggak usah peduli lah, apalagi dengan komentar negatif. Kalau menoleh ke belakang dengan memikirkan omongan orang lain, Anda nggak akan maju-maju woy. Jadi mulai sekarang lebih baik anggap saja itu sebagai rumput tetangga yang bergerubuh, alias ngomongin lewat itu aja lah gitu ya. Yang kedua, hidup berdampingan dengan masa lalu. Nah ini, kalau kalian punya masa lalu yang kurang enak, jangan pernah dibawa-bawa ke masa depan berpikirnya seperti itu. Jangan pernah hidup berdampingan dengan masa lalu, apalagi kalau masa lalunya kurang enak. Cukup fokus pada masa depan saja. Yang sudah berlalu, yaitu biarin sajalah, nggak usah dijadikan pacuan atau perbandingan antara masa lalu dan masa depan. Tadi kan ngomongin dari sisi yang kurang enak. Ada juga nih, dari sisi yang enak didengar tentang masa lalu kita. Contohnya, kalau dulu Anda itu gagah, ganteng, sehat, badannya bagus, itu juga masa lalu nggak usah diungkit di masa depan. Misalkan gini, wih dulu saya ganteng banget ya. Ya udahlah, itu kan dulu. Ya jangan selalu terpacu kalau dulu Anda ganteng, sekarang Anda harus berkualitas. Nah karena buat menghadapi masa depan dengan kemajuan nggak bisa hanya mengandalkan ketampanan, tapi mengandalkan kualitas diri. Dengan cara apa? Meningkatkan diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, negative thinking. Negative thinking ini yang paling berbahaya. Selalu mikirin gagalnya, dampak buruknya, sampai ujung-ujungnya usahanya nggak jalan-jalan. Kadang kita dibuat berpikir di awal kalau mau mulai sesuatu usaha, pasti kepikiran dampaknya atau buruknya diomongin di depan. Tapi kadang kebanyakan negative thinking yang malah makin menghambat kemajuan. Kalau Anda negative thinking, tidak akan berkembang dan membuat Anda hanya stuck di tempat yang sama. Yang keempat, berpikir bahwa masih memiliki waktu yang banyak. Jadi,
Kebanyakan orang mungkin merasa jika mempunyai banyak waktu jadi nyepelein hal yang ingin dikerjakan. Contohnya begini, deadline kerjaan masih lama nih, jadi santai banget lah untuk kerjainnya. Santai, jadi nggak kelar-kelar. Wah, sampai akhirnya ngerjainnya mepet deadline dan akhirnya keteter. Waduh, modar. Padahal kalau misalkan emang deadline-nya masih lama, tetap harusnya ngerjain duluan. Karena apa? Karena kedepannya bisa jadi dapat tugas tambahan yang nggak terduga. Apalagi kalau ada distract yang bisa menghambat tugas. Lagi pula, buat ngerjain sesuatu lebih cepat di awal itu lebih baik. Lebih nggak buat beban pikiran kita. Dan sebenarnya bisa lebih santai loh. Karena kalau menumpuk pekerjaannya semua di akhir ya malah lebih tambah stres dan nggak santai. Jadi buat kalian sekarang ini stop nunda pekerjaan kalian karena masih memiliki waktu luang. Yang kelima, suka membanding-bandingkan. Suka membanding-bandingkan adalah salah satu mindset yang bisa membuat Anda merasa bahwa diri Anda selalu kurang. Nah, kadang kita yang terlalu memblok diri karena belum bisa untuk mencari solusinya. Belajar dan berusahalah yang kita bisa mendapatkan itu. Kalau sekedar ngomong, duh saya belum bisa nih apa-apa nih, dia sudah jago, ya jelaslah saya kalah. Padahal hal tersebut bukan perlombaan guys. Di balik orang yang berhasil atau sukses, itu ada perjuangannya yang begitu besar. Bukan semata-mata bahwa dia hidupnya lebih beruntung. Kebanyakan orang hanya melihat dari covernya saja. Ada istilahnya don't judge the book from the cover. Usaha dan pengorbanan sampai menjadi sukses itu pasti ada yang namanya jatuh bangunnya, tapi nggak ke-expose saja. Bisa jadi dia gagal bangun startup sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Pernah bangkrut atau gagal dalam berbisnisnya. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Nggak akan ada habisnya. Kalau kita nikmati apa yang sedang kita kerjakan, kita akan lebih mendapat benefit yang banyak. Salah satunya adalah, yang pertama adalah lebih enjoy. Yang kedua, kerjaan jadi lebih mudah. Yang ketiga, suasana hati dalam bekerja penuh semangat dan ceria. Ingat guys, kehidupan orang lain bukan sekedar patokan hidup Anda. Ambil aja positifnya, kalau mereka sukses, kamu juga harus bisa sukses. Dengan cara berusaha, bekerja keras, pandangan selalu ke depan, karena siapapun bisa jadi apa yang diinginkan. Asal kita bisa menerima semua perjuangan, keluh kesah, suasana senang yang dijalankan. Ada juga peribahasa, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang keenam, merasa harus dipahami. Kalau mau jadi orang yang mau maju, jangan terus merasa harus dipahami. Karena nggak semua orang bisa paham apa yang Anda rasakan. Emangnya mau dipahami oleh siapa? Istri, suami, teman, orang tua, atau mungkin pacar? Jelas tidak bisa. Yang paling bisa memahami adalah diri kita sendiri. Misalkan lagi galau, terus cerita panjang lebar ke orang lain. Bilangnya, aduh saya galau banget nih diputusin sama pacar. Padahal saya kan udah cinta banget sama dia, sayang banget. Gokilnya lagi nih yang punya hubungan dengan kedua belah pihak itu, tapi minta saran sama orang lain juga biar si cowok atau ceweknya yang mutusin itu bisa berubah kembali seperti dulu. Loh, yang dengerin ceritanya ya mana paham dong. Yang ada yang denger ceritanya jadi males ngeladeninnya. Udah lupain aja, ngaca woi. Ngomong-ngomong, udah introspeksi diri belum? Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa ninggalin? Karena pasti ada sebabnya. Nah, sama dalam kehidupan realitanya. Untuk menuju kesuksesan itu, yang bisa merasai keseluruhan apa yang kalian rasakan, susah, senang, ataupun sedihnya, Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi, jangan orang lain yang lemah ketika Anda merasa sedang gagal, sedang frustasi, sedang galau. Lalu Anda bilang, kok nggak ada sih yang bisa pahamin sama saya? Atau kalian semua itu nggak akan paham? Jelas nggak akan ada yang paham. Mungkin ketika kamu mengumbar apa yang kamu rasakan di sosial media dan ada yang memberikan solusi, itu hanyalah kata-kata penyemangat biasa saja. Sepenuhnya yang bisa merubah kesedihan atau apa yang Anda rasakan adalah diri Anda sendiri. Tanamkan dalam diri sendiri, harus jadi orang yang kuat dan jangan lemah. Yang ketujuh adalah malas. Ini yang paling simpel di antara keenam yang tadi disebutkan.
Tahu istilahnya yang namanya effort? Nah, effort itu adalah ketika Anda mau berusaha, mau rintangan, apapun nggak peduli. Apakah Anda sudah memiliki effort untuk mencapai kemajuan Anda? Stop kebiasaan malas. Itu cuma menghambat apa yang ingin dicapai. Kalau malas terus, kapan mau majunya, woi? Mereka yang sukses, mereka yang siap apapun. Boro-boro malas-malesan, bahkan tidur aja bisa aja dia kurang. Kalau dilihat-lihat, effortnya sangat tinggi. Jangan berharap hujan duit biar jadi kaya. Sadar woi. Jangan hanya angan-angan saja, tapi tunjukin dong. Orang tuh bakalan males nge-hire orang-orang yang males-malesan. Jika apa yang kalian kerjakan sudah selesai dan tidak ada tugas lagi, boleh banget nih kamu bantuin orang lain atau tanggung gugat untuk membantu pekerjaan tugas mereka. Itu bisa loh menjadi nilai tambah. Karena kalau kita bantu orang lain pun akan senang hati membantu kita kembali ketika kita sedang banyak kerjaan. Manusia itu bergerak maju, bukan bergerak mundur. Kalau malas artinya bergerak mundur. Kalau terus berusaha dan meningkatkan diri artinya bergerak maju. Selalu membuat target supaya lebih terarah. Guys, itu dia 7 mindset yang menghambat kemajuan. Sadar woi, sadar woi. Kalau kita mau maju menjadi orang yang sukses, nggak ada yang namanya malas-malesan. Berpikir orang harus mengerti diri kita dulu. Negative thinking, selalu hidup dengan masa lalu. Suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Menoleh ke belakang dan menyepelekan waktu. Semoga kalian jadi orang yang selalu bergerak maju ke depan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Ingat, karena pintar jangan hanya sendiri. Semoga bermanfaat. Salam mantap.